mencoba bermain selama 100 hari di Desert Only bersama adik gua. So, sebelum mulai videonya jangan lupa klik like, subscribe, dan ya kita bakalan menuju 50.000 subscriber pertama kita di channel ini. So, ya langsung aja kita mulai videonya ya kan. Nungguin ya. Untuk awalan karena sulit tidak ada village ataupun desa ya kan, jadinya kami menggabut dan ya adik gua menjadi gila, dia mengambil kaktus dan ya nggak tahu untuk apaan ya kan, ya diambil aja ding. Waduh. Karena gua gabut, gua ambil aja sugarcane agar bisa nanti ditanam kembali ya kan. Tak jauh dari gua mengambil sugarcane, gua ketemu ya villager outpost, dan disitu gua perlahan dekatin agar bisa mengambil beberapa wool biar bisa checkpoint di situ ya kan. Gua mendekati dengan perlahan dan ya mengambil beberapa wool. Karena kepepet, karena gua hampir mati, gua screenshot aja biar gua bisa kembali ke situ dan ya akhirnya gua mati ketembak. Gua kembali ke outpost tadi dan ya ternyata ada yang lebih dekat di tempat spawn gua tadi. Dan di sini gua langsung aja masuk dan ya karena di luar itu banyak banget villager yang mau bunuhin gua. Gua langsung blok jalannya dan mengambil beberapa kayu ya kan. Kayu-kayu ini bisa gua gunain ke depannya biar bisa membuat beberapa tools ke depannya ya kan. Malamnya gua dikejarin banyak banget oleh villager di outpost tadi. Paginya gua ketemu dengan adik gua dan dia menemukan village baru ya kan. Dan ya di sini seperti biasa gua mengambil beberapa makanannya dan ya ketololannya keren banget. Untungnya dia sudah checkpoint di village tersebut dan kami berdua memutusin buat ya mencoba mining di dalam gua kecil ini. Ya lumayan besar juga sih, bukan kecil. Gua menemukan banyak iron dan ya mencoba mengupgrade tools gua menjadi iron plus membakarnya ya kan. Gua langsung turun ke bawah untuk mencari beberapa diamond. Gua juga memiliki cara tersendiri agar bisa kenyang dari kelaparan dan akhirnya mati. Goblok banget dah caranya. Karena hunger bar kami berdua sudah penuh dan dia membagi gua kasur biar bisa checkpoint di bawah, kami mencoba ya street mining ya kan. Dan ya di sini gua menemukan iron dan coal ya kan, lumayan banget lah untuk kedepannya. Dan di sini pun adik gua mati karena ketembak oleh skeleton. Goblok banget sih, malah dia mati dan kembali lagi ke tempat tadi. By the way, di sini gua juga ketemu 3 diamond dan lumayan buat dijadiin pickaxe nanti ya kan, untuk mengambil beberapa obsidian. Ya, lumayan banget sih. Tak jauh dari situ adik gua mati lagi dan ya tolol banget gak tuh. Seperti yang gua bilang tadi, gua mengambil beberapa obsidian untuk membuat nether portal dan kembali lagi ke outpost tadi karena gua sudah memiliki full iron armor. Gua mencoba checkpoint dan mencoba masuk ke dalam outpost tadi buat mengambil beberapa kayu. Dan ya waktu gua mau masuk banyak banget villager yang ya mau nyerang gua dan di atasnya juga ada ding. Tapi cuma satu lah, waduh. Gua ketemu village baru dan ya di sini karena banyak hay bales gua ambil aja. Plus di sini gua juga ketemu blacksmith yang isinya itu adalah sapling. Lumayan banget untuk ditanam ke depannya karena gua butuh banget kayu. Ya seperti biasa gua mengambil semua hay bales dan mencoba menginap malamnya di situ. Pagi harinya gua kembali lagi untuk mencari beberapa village dan ya gua dan adik gua ketemu Revin. Dia langsung loncat karena di bawahnya ada air, jadinya aman untuk turun. Gua melanjutkan perjalanan lagi dan hingga ya senja ya kan. Kami menuju matahari dan ya karena sudah mau malam, gua suruh adik gua keluar dari server dan ya gua lanjut tidur. Sebenarnya bisalah tidur berdua, tapi karena kasurnya cuma satu ya gua suruh aja dia keluar. Pagi harinya gua ketemu village lagi dan mengambil beberapa hay bales. Di sini banyak banget hay balesnya untuk kedepannya biar bisa dapat makanan ya kan. Dan ya lumayan banget ini hay balesnya bisa dijual dan bisa dimakan.
Gua juga ketemu bibit ya semangka, yang dimana ini gua langsung besarin menggunakan bone meal dan gua ganti tanah ya di samping ini, biar ya nggak tahu gua tumbuhnya arah mana nih. Sambil menunggu semangka itu tumbuh, ya gua agak isengin adik gua dengan ya menaruh TNT di belakangnya. Dia kagak tahu dong. Ya, adik gua kagak marah, tapi orang yang di sampingnya yang marah. Di sini kami ya agak ya takut juga sih. Jadinya gua meledakin dia pakai TNT yang gua dapat dari ya desert temple tadi. Di sini gua mencoba ledakin dia pakai TNT dan ya dia kagak mati-mati, dan percobaan ketiga pun berhasil. Di sini gua meledakkan TNT dan ya dia malah datangin TNT tadi. Waduh, goblok banget sih. Karena semangkanya sudah tumbuh, gua ambil aja menggunakan hoe dan ya kagak ada efeknya sih kalau mengambil pakai hoe. Dan ya di sini gua mendapatkan semangka yang bisa gua crafting menjadi ya benihnya semangka ya kan. Lumayan banget biar ditanam untuk ya kedepannya nanti. Kami berdua menemukan lava pool dan ya gua kagak tahu apa yang dipikirkan dia, karena dia melihati lava pool itu dengan ya aneh banget. Ya apakah dia mau nyemplung? Ternyata tidak. Astaga, kagak jelas nih orang. Jadinya kami melanjutkan perjalanan hingga sore hari ya kan. Sore harinya gua ketemu village lagi, dan di sini village-nya ada domba ya kan, cuma satu doang, dan ternyata ya satunya lagi keluar. Ya ini dia, dekat sungai gak tuh. Gua coba masukin dia ke kandangnya lagi dan ya kawinin mereka berdua. Ya lumayan lah. Wibu, lari ada Malamnya wibu. adik gua dikeroyok oleh dua wibu, dan gua kagak tahu kenapa mereka malah ngejar adik gua dan bukan gua. Astaga, lihat tuh dikeroyok gak tuh, sampai bapak Lari ada wibu itu datang ya kan. Waduh. Wibu, lari. Wibu, lari ada wibu. Wibu, lari. Entah kenapa di sini para wibunya kagak mau ya mati-mati, dan ya ini kebal banget mereka, kuat banget. Dan di sini ya apalagi bocilnya, gila sih, kenceng banget larinya, susah dihit. Pagi harinya gua menanam semua sugarcane yang gua dapat dari sungai-sungai atau village, dan gua mengambil beberapa hay bales, dan akhirnya gua ketemu rumahnya Liberian, yang dimana ini bisa gua manfaatin buat mencari enchanting fortune ya kan, atau buku fortune. Gua mengambil semua ya bookshelfnya dan juga gacha kecil-kecilan, mana tahu hoki ya kan. Gua juga merombak salah satu rumah villager buat dijadiin rumah gua dan adik gua, dan ya di sini gua menaruh semua barang-barang gua dan ya merapikan sedikit rumahnya karena rumahnya agak kecil sih. Gua juga menanam pohon menggunakan bone meal agar ya lebih cepat aja tumbuhnya, dan ya ini sapling yang gua dapetin dari blacksmith tadi. Gua mengambil beberapa dirt yang ada di cave dan mengambil beberapa ya gravel buat ya menduplikatnya. Adik gua memanggil dan ternyata dia menemukan tulang fosil ya kan. Ya gua B aja sih, biasa aja, dan sampai akhirnya dia malah mati. Geblek, baru ditinggal sebentar mining langsung mati dong. Dia kembali lagi untuk mengambil itemnya dan ya seperti biasa dia geblek dan dia malah jatuh ke bawah ya kan. Seharusnya dia harus berhati-hati turunnya. Dia malah ya kayak Enderman, tapi ya keren banget. Kalian bisa lihat creeper aja kagak meledak dekat dia. Kalian bisa lihat itu, GG banget gak tuh. Lihat lamanya begitu kagak meledak dong. Astaga, GG. Gua melanjutkan menebang pohon dan ya menanam semua saplingnya. Plus gua juga menanam semua sugarcane dan memperlebar ya perkebunan sugarcane gua. Gua mencoba menggacha dan ya waktu gua menggacha fortune ternyata rekamannya itu kagak kerekam dong, atau kerekam sih cuma rekamannya itu rusak. Astaga. Jadinya yang kerekam di sini cuma gua membeli buku fortune dan memasukkan fortune itu ke dalam pickaxe-nya. Astaga, sial banget dah.
Gua coba dig down ke bawah dan ya mencoba mining ke bawah ya kan, agar mendapatkan banyak diamond karena gua memiliki fortune 2. Ya karena fortune 3 nya belum gua masukin, ya dikarenakan gua kagak punya XP ya kan. Gua mencoba street mining dan membuat semua lubang-lubangnya. Gua mencoba langsung street miningnya dan menemukan banyak coal dan iron. Hal yang paling menyebalkan yaitu adalah gravel di atas batu-batu begini. Waduh, gua harus menaruh torch di bawahnya ya kan, agar semua gravelnya itu langsung hilang. Karena XP gua sudah cukup, jadinya pickaxe gua sudah ada ya fortune 3 nya. Plus gua juga mau menaruh mending di pickaxe gua, tapi XP gua tidak cukup. Dan akhirnya adik gua ketemu diamond dong. Karena gua memiliki fortune 3, gua langsung aja ya memining diamond tersebut dan hasilnya gua bagi 2 sama adik gua. Ya lumayan banget lah ya kan. Karena XP gua sudah cukup, gua langsung memasukkan mending ke dalam ya pickaxe diamond gua, memanen sugarcane gua. Gua lanjut mining lagi dan mencoba fortune 3 dan mending ini. Ya, pickaxe gua kagak rusak-rusak dong gara-gara mending. Jadi di sini adik gua manggilin gua karena dia nemuin diamond. Astaga, GG banget nih orang, gua aja kagak ketemu diamond dari tadi. Ya, gua langsung hancurin menggunakan mending dan fortune ini karena ya lumayan banget ya kan, dan hasilnya gua bagi 2 lagi. Astaga. Karena kami berdua sudah memiliki diamond yang cukup banyak dan tinggal gua aja yang kagak punya full diamond armor. Di sini adik gua mengkasih 17 diamond dong. Entah dari mana dia dapetin ya, yang dimana gua langsung aja buat yang namanya ya full diamond armor. Wih, makin kece aja nih armor gua. Ya, armor sebelumnya gua pajang aja di armor stand gua dan ya, dan di sini kami berdua sudah full diamond armor. Gila sih, modal fortune 3 doang. Hari ke-23 sampai 26 gua mencoba menebang pohon seperti kegiatan ya sehari-harinya, dan gua juga mengumpulkan semua cobblestone hasil street mining gua ya waktu mining kemarin ya kan. Dan di sini gua kumpulin dan ya ini kayaknya kurang untuk membuat yang namanya mob farm. Jadinya gua membuat yang namanya cobblestone farm, yang dimana ini ya simple banget ya. Kalian bisa ikutin aja, dan ya kalau nggak ngerti lihat aja di YouTube, pasti ada tuh. Jadi singkatnya ya, gua sama adik gua ya menghancurkan ya cobblestone biar lebih mudah kami berdua aja yang ngancurin dengan AFK ya kan. Jadinya ya gua percepat aja videonya. So ya, liatin aja betapa cepatnya pickaxe gua. Waduh. Di hari ke-29 sampai 34. Wait. Ya, jadi sedikit info, hari ke-27 hingga hari ke-28 itu gua kagak tidur, dan ya gua sama adik gua itu udah membuat yang namanya mob farm mob farm dan XP farm ya kan. Jadinya ya entah kenapa rekaman gua itu kagak jelas ya kan, jadinya itu kagak bisa diedit dan kagak bisa dimasukin ke aplikasinya. Astaga. So ya jadinya skip aja ke hari ke-29 hingga 34. Ya langsung aja. Hari ke-29 sampai hari 34 gua mencoba ya memasukkan domba gua ke kandang baru dan memperlebar lagi sugarcane farm gua ya kan. Jadinya perkebunan sugarcane gua itu lebih banyak dan jadinya ya menghasilkan banyak sugarcane dan bisa dijual nanti ke librarian ya. Kertasnya dijual maksudnya. Waktu gua menanam sugarcane gua ketemu wandering trader dan dia menjual spruce sapling, dan yang gua bingung lamanya itu di mana ya kan. Plus gua juga menyuruh adik gua buat membeli spruce sapling tadi dan dia malah beli yang aneh-aneh. Astaga. Gua juga menyimpan semua ya sugarcane gua di chest agar dia terlihat banyak ya kan. Oh ya, ini adalah hasil dari mob farm di hari ke-27 hingga hari ke-28 yang gua bangun tapi kagak
kerekam. Jadinya gua di sini ya langsung farming aja dan mencoba MLG water bucket, dan hasilnya astaga, gua nggak tahu itu kenapa bisa mati ya kan. Gua niatnya sih mau MLG tadi biar gua tahu di mana letak gua jatuh nanti. Ya malah kagak bisa MLG. Gua menaruh air di bawahnya biar ya waktu jatuh gua kagak mati ya kan. So di sini gua membuat perkebunan yang cukup kecil dan gua kasih bone meal ya kan. Gua tanam, gua hancurin pakai fortune dan hasilnya lumayan banyak cuy. Gila sih, satu kali aja udah dapatnya 6. Astaga. Di sini wortelnya semua gua bone mealin dan gua ya hancurin menggunakan fortune 3 gua, dan hasilnya widih bisa langsung berapa stack tuh dari modal 1 doang dan fortune 3. Astaga. Oh ya, gua juga dikasih tahu adik gua bahwa dia menemukan kentang dari hasil mob farm tadi. Jadinya gua minta sama dia dan katanya dia lagi di atas. Waktu gua mau samperin di atas, dia malah buang kentangnya ke bawah. Kan bangke, gua capek ke atas, dia malah buang ke bawah. What the fuck? Gua mencoba membuat ya kebun kecil-kecilan di atas mob farm gua, dan ya gua mengkasih bone meal ke potato gua. Dan gua menghancurkannya menggunakan fortune 3 tadi ya kan. Ini sama aja kayak yang gua lakuin ke wortel tadi. Waktu gua turun ke bawah, adik gua malah mabuk-mabukan sama XP. Astaga, gua langsung ikutan dong. Kagak mungkin gua kagak ikutan, rugi banget dah. Saking kan banyak mob yang jatuh, jadinya ya makin banyak XP ya kan. Hingga akhirnya entah kenapa salah satu dari creeper ini malah meledak waktu ya jatuh. Astaga, untungnya adik gua langsung menutup bagian atas mob farm tadi agar tidak turun mob lagi. Di hari ke-35 sampai hari ke-38 gua mencoba mining dan ya gua mendapatkan coal, gold dan iron ya kan. Gua juga menemukan diamond dan ya gua juga digangguin oleh creeper. Oh ya, ada hal unik yang gua temuin di ya waktu gua street mining. Jadinya gua itu ketemu yang namanya lapis lazuli, iron dan redstone itu tersatu. Bukan itu aja, gue juga ketemu diamond yang berada di bawah salah satu redstone yang gue hancurin waktu mining ini. Dan ya ini gue kira, wih gila sih, GG banget dan ya menurut gue keren banget ya kan. Soalnya ya karena semua ore itu dalam satu tempat, gila sih, GG banget. Gue juga menebang dan menanam ya pohon spruce sapling, dan ya ini lumayan banget saplingnya bisa gua ambil dan gua tanam lagi lebih gede ya kan. Jadinya ya gua itu mendapatkan kayu lebih banyak, dan ya ini tinggi banget pohonnya. Seperti biasa gua mencoba naik menggunakan water bucket dan menebang pohon-pohon itu dari atas ke bawah ya kan. Aneh banget, dari atas ke bawah. Biasanya orang menebang itu dari bawah ya kan, baru jatuh semua pohonnya. Astaga. Gua juga membuat nether portal yang dimana ini gua langsung masuk ke dalamnya dan ya melihat isi nether tadi, apa yang gua dapat di nether ini. Waktu gua masuk ke nether ini ya biasa-biasa aja, kagak ada mob yang gangguin gua atau gimana-gimanain ya kan. Dan gua melihat ada guys yang jinak banget, dia kagak mau nyerang gua kah, aneh banget. Dan ternyata kata-kata itu gua tarik. Astaga, dia malah ngeliatin gua dong. Dan dia malah ya nyerangin gua dengan napasnya. Di sini gua juga mau digaplok oleh penduduk sini, yaitu adalah piglin, dan gua dibantu oleh guys tersebut. Ini aneh banget, dia malah nolongin gua. Waduh. Gua mencoba melawan tapi gua agak idiot ya melawannya balik.
Waktu gua kembali ke rumah, ini gua kedatangan salah satu tamu ya dari Nether tadi. Entah kenapa dia bisa masuk, aneh banget ya kan. Gua sudah memiliki semua persiapan untuk pergi ke Nether. Gua mencoba berjalan di Nether berharap mendapatkan Nether Fortress. Gua juga menemukan Sebastian yang dimana bukan Sebastian sih, Bastion ya kan, punyanya Piglin Brutes yang dimana itu brutal banget dah Piglinnya. Gua kagak mau ke Bastion tadi karena ya kalian tahu lah Piglin di situ serem banget. Dan ya di sini gua menemukan bayangan dari sebuah fortress tadi dan gua diserangin oleh yang namanya Gas. Gua mencoba naik dan gua langsung disambut oleh ya Witcher Skeleton. Untungnya gua kagak kena damage dari dia ya kan. Gua mencoba turun dan hingga turun gua malah dikejar oleh Witcher Skeleton lagi. Astaga, sial banget dah waktu masuk ke Nether ini. Untungnya gua bisa ya menutupi jalannya Witcher tadi. Gua melanjutkan perjalanan dan melihat isi lootingan di dalam chest di dalam fortress ini ya kan. Dan juga gua menemukan blast pertama gua dan menemukan blast rod pertama gua. Gua juga mengambil sayuran-sayuran yang ada di Nether ini dan bakalan gua tanam nanti di dunia nyata. Astaga, dunia nyata lagi, di rumah gua maksudnya. Gua juga ketemu ya namanya spawner blaze ya kan, dan gua langsung bunuh-bunuhin mereka buat mencari stronghold nanti. Gua juga dikeroyok oleh 4 blaze dan untungnya gua kagak mati dan ya untungnya gua selamat. Tanpa sengaja gua malah membuat yang namanya mob farm ya kan. Maksudnya ya farmnya blaze ya kan. Jadinya di sini gua lebih mudah mukul-mukulin mereka. Astaga. Karena blast rod gua sudah cukup, gua kembali lagi mencari lootingan di fortress ini dan ya mencoba pulang ke rumah gua lagi. Waktu gua pulang gua malah didorong-dorongin oleh Blaze. Untungnya gua kagak jatuh dan digaplo oleh Witcher ya kan. Malah beneran jatuh dong. Dan gua bukan digaplo malah mati, kena fall damage. Gua mencoba mengambil item-item gua menggunakan bot yang gua dapat dari rumah gua dan ya gua kembali ke Nether buat mengambil item-item gua. Untungnya kagak hilang ya kan. Gua kembali lagi ke rumah gua dan ya langsung masuk ke portal gua. Hari ke-38. Jadi kali ini gua melakukan ya keseharian gua seperti ya mengambil semua sugarcane yang udah gua tanam, menaruhnya ke dalam chest dan ya menjualnya nanti aja. Soalnya ya nunggu full aja chestnya. Oh ya, di hari ke-38 ini gua mau mencoba yang namanya membuat villager breeder, yang dimana itu modal 2 villager bisa mendapatkan banyak villager ya kan. Ya mereka berkembang biak modal carrot doang ya kan. Jadinya gua membuat versi simpelnya dan gua nonton dari YouTube. Astaga, menurut gua ini ya villager breedernya ini cukup simple dan cukup mudah buat dipakai ya kan. Banyak banget youtuber yang memakai desain villager breeder ini. Ya singkatnya gua sudah membuat yang namanya tempat pertanian mereka dan tempat jebakan untuk ya anak villager itu jatuh ya kan. Hal yang paling ribet di dalam desert only ini waktu membuat ya villager breeder adalah waktu pasir-pasirnya ya jatuh ke bawah, karena gua di sini membuat ruangan bawah tanah untuk ngumpulin semua ya villager tadi ya kan. Gua juga memberi variasi pada dinding ya bawah tanah gua agar kagak kelihatan jelek atau ya terlalu ya begitu aja, flat aja gitu. Waduh. Singkatnya villager breeder gua sudah selesai. Gua tinggal memasukkan 2 villager dan ya tinggal memberi kentang kepada mereka. Ya gua sudah capek-capek memanggil dia, dia malah kembali ke rumah dia. Kan bangke emang ya. Gua capek-capek manggilin dia malah kembali.
Gua juga menanam beberapa kentang di dalamnya dan gua kasih bone meal dan gua hancurin menggunakan ya fortune 3 gua. Ya biar lebih banyak aja gitu. Gua juga membuat perangkap untuk anak-anak villagernya biar jatuh langsung ke perangkap villager tadi. Oh ya, di sini juga anak mereka sudah muncul dan spawn ya kan. Jadinya gua langsung dorong-dorong aja dan dia malah beneran jalan ya kan, dan akhirnya dia jatuh. Astaga, bego banget dah villager di sini. Gua langsung melihat anak villager tadi dan ya mob from villager breeder gua sudah berhasil ya kan. Gua kembali ke cave dan ya mengambil beberapa tanah atau dirt biar gua bisa menanam banyak lagi potato atau wortel ya kan. Gua membuat farm kecil-kecilan doang agar ya nggak terlalu capek ya kan bikinnya dan memanennya nanti. Gua hias bagian sampingnya menggunakan slab doang agar ya kelihatan simple. Karena chest mob farm gua sering penuh, jadinya gua memperlebar lagi atau memperluas lagi kapasitas penyimpanan mob farm gua. Ya menggunakan chest dan hopper ya kan, agar item yang jatuh dari mob farm gua itu ditampung oleh hopper dan chest ini. Dan ya item gua pastinya lebih banyak lagi. Malamnya seperti biasa gua farming XP di mob farm gua dan ya XP gua begitu banyaknya, astaga. Dan adik gua datang merusuh dan mengambil XP gua, kan bangke emang. Di hari ke-49 gua menanam ya spruce sapling gua dan ya hasilnya gede banget. Gua juga mau menebang pohon ini agar gua mendapatkan lebih banyak kayu lagi agar bisa membuat rumah. Sebelum menebang pohon, gua ya seperti biasa ya memanen semua sugarcane gua dan melanjutkan menebang pohon. Gua juga memperbanyak pohon spruce gua agar gua bisa mendapatkan lebih banyak kayu dan sapling ya. Agar kayu-kayu gua itu kagak cepat habis ya kan. Jadinya stok kayu gua itu kagak habis-habis. Plus di sini adik gua ngeselin, jadinya gua mau bakar dia pakai lava bucket ya kan, tapi kagak kena-kena dan dia malah tabok gua. Untungnya sentuhan terakhir dia kena, astaga. Gua juga membakar beberapa cobblestone agar gua bisa membangun rumah dengan variasi batu yang cukup banyak. Paginya gua pergi ke Nether dan di dalam Nether itu gua ketemu salah satu villager yang tinggal di dalam desa gua ya kan. Astaga, kok bisa masuk ke dalam Nether dia ya kan. Di Nether ini gua bukan mau nyari gara-gara, tapi gua bakalan mencari ya yang namanya jamur buat ya membuat salah satu potion di Minecraft, yaitu adalah weakness. Fungsi potion weakness ini ya gua nggak tahu ya kan. Ya pokoknya ini bisa melemahkan mob ya kan, dan bisa menyembuhkan villager zombie. Hal yang gue inginkan dari potion itu adalah ya seperti biasa menyembuhkan zombie dan harga dari villager itu turun ya kan. Jadinya gue bisa menjual barang lebih murah lagi. Astaga. Gua membuat gold ingot dan membuat ya yang namanya golden apple biar bisa menyembuhkan para villager gua. Malamnya gua membuat potion of weakness dan ya adik gua malah menyebalkan. Astaga, untuk apa sih gua bawa dia? Malamnya agak gua terangin sekitaran gua dan adik gua malah dikeroyok 2 zombie yang bawa pedang. Dan ya kayaknya dia buat masalah lagi nih. Astaga, dia malah bikin masalah. Can remember, Lord, our time has passed since 3rd of December. Eyes green or gray, can't remember, but I bet you know the color of heather is getting cold. But I have my own sweater, fuck your polyester, cause cotton's way better. You were playing Jack and Rose when you're sunk on the